Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Saharudin, mahasiswa SIP Blended dengan NIM 2021 08 10 87. Di sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan aplikasi web yang sudah dibuat, yaitu untuk mata kuliah sistem basis data lanjutan. Baik, di sini saya akan mengakses web yang sudah saya buat, yaitu dengan link localhost/uas/sbdl rahmat. Ini adalah tampilan utama dari penginputan data mahasiswa, yaitu dengan menginputkan NIM, nama, kode prodi, mohon maaf, kemudian disimpan. Oke, nanti datanya akan tampil di bawah ini. Sesuai dengan soal, nanti saya memiliki file di sini, yaitu file send.json, kemudian dengan receive.json yang nantinya dari data tersebut akan dikonvert menjadi JSON dan dikirimkan ke receive.json untuk di-insert ke dalam database MySQL. Baik, di sini saya akan coba menginputkan datanya. Misalkan NIM, nama, kode prodinya SIP, nanti di sini bisa SIP, manajemen, DKV, atau informasi. Nah, di sini ada penyimpanan sementara dulu. Jadi pada saat di reload nanti data ini akan hilang. Saya kemudian memasukkan semuanya. Kemudian save juga. Oke, data akan terus ditambahkan di bawahnya. Kemudian Yasi kita buat sip juga. Kemudian NIM selanjutnya Hafid dengan NIM shift prodi shift disimpan dulu. Kemudian NIM selanjutnya Lola dengan shift simpan dulu. Kemudian Gloris. Nah, oke, kita sudah menambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Ada 6 data. Nah, ini nanti data di sini hanya data sementara. Kita akan kirimkan ke server yang dimana nanti diterima oleh receive.json.php ya. Kita klik. Nah, data-data tersebut dengan NIM yang tadi ini berhasil ditambahkan ke database. Ketika ini diterima oleh receive.json, oke, kita klik oke, maka form ini akan kembali default lagi dan bisa ditambahkan datanya. Kita lihat ke database-nya. Ini database yang sudah saya buat dengan database kampus, kemudian dengan tabelnya mahasiswa. Nah, ini data-data yang tadi sudah kita tambahkan. Oke, jadi tadi ada Rival Syah, kemudian Rajasa, Yaisi, Hafid, Lola, dan Gloris. Nah, di sini saya buatkan juga NIM-nya dengan primary key, jadi tidak boleh duplikat. Jika kita menambahkan NIM yang sama, misalkan namanya ganti jadi Rahmat, kemudian kode prodinya misalkan manajemen, disimpan. Nah, di sini tetap bisa ditampilkan datanya. Namun pada saat dikirim ke server, di sini keterangannya data NIM tersebut sudah ada di database. Makanya dia tidak akan menginsert kembali ke dalam database-nya begitu. Nah, untuk jika dengan di luar NIM ini harusnya bisa. Misalkan contohnya NIM saya 2021 08 10 87 dengan nama Rahmat Saharudin, kode prodinya shift, kita simpan, data akan tetap tampil di sini. Kemudian kita kirimkan dari data JSON ini ke receive.json ke database MySQL. Maka di sini notifnya akan berbeda. Data NIM saya atau data NIM 2021 08 10 87 berhasil ditambahkan ke database. Di sini akan kembali lagi ke default. Oke, di sini kita refresh untuk tabel mahasiswanya. Nah, ini sudah muncul nama saya dengan kode produsif seperti itu. Ini adalah pengiriman data dari yang diinput, kemudian kita simpan dulu di tabel sementara yang nantinya dikonvert ke JSON dan akan dikirim ke
MySQL. Oke, kita lihat dulu di codingannya. Berikut codingannya. Jadi saya menambahkan hanya dua sebetulnya, send.json.html. Kemudian ada receive receive ya, data JSON.php atau PHP. Nah, kita lihat codingannya. Nah, ini saya tambahkan file CSS-nya di dalam file HTML-nya di atasnya di bagian style. Kemudian untuk body container from group saya buatkan di sini dengan titelnya send data JSON to database MySQL. Oke, selanjutnya di sini adalah form untuk yang tadi UASSBDL Rahmat Sarudin 2021. Kita lihat tampilannya. Ini hasil tampilannya. Kemudian ada name, nama, kode prodi. Di sini kita bisa lihat dengan nama, ID-nya itu nama yang nantinya akan dikirim. Kemudian kode prodi itu kita buatkan select option ya. Jadi ada ship, manajemen, DKV atau informasi dengan value-nya. Kemudian nanti ada button klik simpan data. Ini nanti JS-nya ya, JavaScript-nya. Nanti kita lihat ke bawah. Kemudian untuk tabelnya, ini untuk table ID-nya data table, di mana yang berikut ya. Ini untuk penyimpanan data sementara, yaitu dengan name, nama, dan kode prodi. Dan kemudian ini ada send to server, di mana nanti fungsi ini buatkan fungsi JavaScript ini nanti akan dikirim ke receive data json.php. Ini untuk simpan sementara data sementara ke table. Kemudian ini button untuk kirim ke server ke file receive data json.php. Berikutnya di sini untuk function shape datanya tadi untuk data sementaranya, jadi diambil dokumen get element ID-nya yaitu name, nama, dan kaprodi. Kemudian nanti tetap semuanya harus diisi. Kalau tidak diisi nanti ada notif pastikan semua data terisi. Contohnya pada saat kita klik simpan kemudian di sini belum ada isinya, di sini ada notif pastikan atau alert ya, pastikan semua data terisi. Selanjutnya ke bawahnya ini untuk add to table. Nah, nanti ini adalah ngambil data yang get element ID tadi ditambahkan di array ya. Di sini kan dari 0, 1, 2 ya. Nah, nanti masuk ke name, ke table name, nama, dan kode prodi. Ini untuk add to table-nya. Ini adalah function send to server. Nah, jadi yang tadi itu di convert ke JSON untuk dikirim datanya ke dan diambil nanti diterima oleh receive data.json.php dengan metodenya post dengan headers-nya content type-nya application JSON ya. Selanjutnya nanti di sini ada clear table. Jadi pada saat sudah mengirim data ke server, nanti data yang ada di send data json.html akan di clear tabelnya. Jadi data di sini akan dikosongkan kembali seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu di receive data json.php. Ini adalah untuk penerimaan data dari JSON-nya. Di sini ada koneksi ke database-nya dengan server name-nya localhost, username-nya root, password-nya blank dengan database-nya kampus. Oke, di sini kita koneksi ke database dulu. Jika tidak terkoneksi atau salah, nanti ada keterangan connection failed. Nah, ini untuk datanya itu dari PHP inputnya itu dari data JSON ya, JSON decode. Selanjutnya di sini untuk insert datanya ke tabel mahasiswa. Ini untuk input nah ini adalah informasi atau codingan untuk apabila datanya sudah ada di database maka dia tidak akan insert. Jadi nanti untuk prosesnya ini nanti akan ke close seperti itu. Selanjutnya jika memang name tersebut belum ada di database maka akan menampilkan seperti tadi data name dengan name tersebut berhasil ditambahkan ke database. Oke, jika terjadi kendala nanti tidak ada data yang diterima atau misalkan jika gagal akan muncul tidak ada data yang diterima. Kemudian prosesnya akan di close. Nah, saya buatkan sebetulnya file .htaccess di mana ini adalah pada saat dibuka file ini akan langsung mendirect ke send-data.json. Jadi seharusnya kan nanti ada pilihannya dulu. Nah, tapi nanti saya pada saat akses ini kan tidak ada index.html atau index.php, maka nanti seharusnya nanti tidak di sini ada pilihan. Ada dua ya. Receive JSON sama send-data.json. Tapi saya buatkan file .htaccess agar langsung directory indexnya itu ke send-data.json. Jadi seperti ini. Pada saat dipanggil
maka akan langsung menampilkan ke file send-data.json.html. Oke, kemudian ini untuk untuk database dan tabelnya. Ini format zip saya. Selanjutnya akan ke laporan pengerjaannya dengan cover, membuat web sederhana, kirim data JSON ke database MySQL untuk ujian akhir semester sistem basis data lanjutan. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan aplikasinya. Saya buat mockupnya. Kemudian di sini ada file yang dibuatnya membuat web. Untuk membuat ini adalah dengan 3 file saya, yaitu dengan send-data.json.html, receive-data.json.php, dan .htaccess untuk langsung direct ke halaman atau page send-data.json.html. Oke, baik, di sini sudah penjelasannya. Kemudian udah penjelasan baris kode program. Oke. Baik, mungkin itu Pak Guri yang bisa saya demokan atau presentasikan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.